Nah ini kita lihat sampai lingkungannya masih tertutup di sana ya, juga tanaman kebun-kebun, buah-buahan. Nah di dalam Ya saudara, hari ini Kamis 24 Agustus 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi dalam rangka penyerahan sertifikat hak pakai instansi, program strategis nasional, wakaf dan rumah ibadah di Provinsi Jambi tahun 2023. Salah satu sertifikat yang diberikan adalah sertifikat aset pemancar TVRI, yang dimana memang lahan tersebut dipergunakan untuk pemancar TVRI yang bertujuan agar seluruh masyarakat di kawasan Kayu Aro dan Kabupaten Kerinci dapat menikmati tayangan TVRI. Dan sesaat lagi saudara, kita akan menyaksikan bersama-sama acara penyerahan sertifikat hak pakai instansi dan juga program strategis nasional, wakaf dan rumah ibadah langsung dari kawasan Candi Muaro Jambi. ya ini salah satu candi yang ada di Muara Jambi. Hampir semua candi berpagar tembok. Nah ini adalah candi berpagar. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, saat ini kita menunggu kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Nasional Republik Indonesia, bersama Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Saudara, saat ini kita menyaksikan kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hadi Cahyanto beserta rombongan. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Forkompinda Provinsi Jambi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kepala Perangkat Daerah terkait, lingkup pemerintah Provinsi Jambi, unsur TNI Polri, dan unsur terkait lainnya. Baik, kami persilakan untuk duduk dan kami persilakan kepada teman-teman media untuk mengambil dokumentasi sebelum acara kita mulai, dan kami memberikan kesempatan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Karena acara akan segera kita mulai, kami persilakan untuk
mengambil tempat yang telah ditentukan. Oke, tambahan 3 ya. Tambahan 3 on air. Standby, 3 on air. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Maserkal kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang didampingi langsung oleh Gubernur Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Maserkal TNI Purnawirawan, Dr. Honoris Causa Haji Cahyojanto SIP, yang kami hormati, Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH, selanjutnya yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi, dan yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang kami banggakan. Hadirin sekalian, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Andi Orik Eskom. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu yang tiada terhingga. Pada momen ini, kami berkumpul dengan hati yang penuh bahagia untuk merayakan penyelesaian semester pertama kegiatan program strategis nasional yang telah Engkau embankan kepada kami. Kami memahami
bahwa segala kemampuan dan kesempatan berasal darimu, dan kami mengucapkan terima kasih atas petunjuk-Mu yang telah mengarahkan langkah-langkah kami dalam mencapai pencapaian ini. Serta kami mengakui kerja keras, kerjasama, dan dedikasi yang telah ditanamkan oleh seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan ini adalah berkat karunia-Mu. Hari ini kami mengumpulkan hati dengan rendah diri untuk menyaksikan momen penyerahan sertifikat hak pakai instansi, program strategis nasional, wakaf, dan rumah ibadah. Kami berdoa agar sertifikat ini bukan hanya merupakan selembar kertas, tapi juga simbol dari tanggung jawab kami untuk menjaga dan memanfaatkan tanah ini dengan bijak demi kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberkahi sertifikat ini dengan rahmat dan perlindungan-Mu. Semoga sertifikat ini menjadi bukti nyata dari komitmen kami untuk melanjutkan upaya membangun, mengembangkan dan memajukan bidang pertanahan demi kesejahteraan bersama. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kasih dan bimbingan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami memohon agar Engkau terus memberi petunjuk, kebijaksanaan, dan kekuatan kepada kami dalam perjalanan kami yang belum berakhir. Semua yang kami lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu dalam nama-Mu yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ya Allah, dengan rendah hati kami memohon, semoga Engkau mengabulkan doa dan harapan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hamba-Mu yang berdoa dengan tulus dan ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agustin Interson Samosir MNSC. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormatin dan kami banggakan, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Jambi, para Forkompinda Provinsi Jambi yang bersama-sama hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Kapolda, Bapak Ketua Dewan, Bapak Kabinda, Bapak Danrem, dan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga yang kami hormati Bapak Staf Khusus Menteri dan Ibu Staf Ahli Menteri Agraria Tata Ruang, dan juga para Bupati dan Wali Kota seluruh Jambi yang hadir pada kesempatan kali ini, Forkompinda dari Muaro Jambi dan juga dari Tanjung Jabung Timur, Kepala BPK Candi Muaro Jambi, Kepala Bandara Bungo, Kepala TVRI Stasiun Jambi, kemudian juga dari para pimpinan organisasi keagamaan yang hadir di sini, dari Walubi, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Keuskupan, dan juga dari Badan Musyawarah Gereja, juga para kepala desa. Ada 7 kepala desa yang hadir pada kesempatan ini, Pak Menteri, yang ada di lokasi sekitar Candi Muaro Jambi ini. Kemudian
pimpinan dari PTP 6, dari Petro Cina, dan juga dari beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang kita undang hadir bersama-sama pada kesempatan hari ini, dan juga para penerima sertifikat, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama hadir di tempat candi terbesar se-Asia Tenggara ini untuk berkumpul melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat hak pakai instansi, program strategis nasional, wakaf dan rumah ibadah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri, kami haturkan karena sudah berkenan datang Bapak melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Sepucuk Jambi 9 Lurah, Provinsi Jambi, dalam rangka kegiatan penyerahan sertifikat maupun juga pemberian penghargaan dan menyaksikan penandatanganan kerjasama dan kesepakatan dengan perguruan tinggi. Izin Pak Menteri, seyogianya kegiatan ini kami kemas dalam judul Panen Raya. Panen Raya artinya bahwa kegiatan-kegiatan selama 1 semester ini yang sudah terselesaikan dari berbagai macam kegiatan kita kumpulkan pada kesempatan pada hari ini. Panen Raya juga kami maksudkan karena ini bukan hasil kerja BPN sendiri, tapi semua masyarakat di Jambi, Forkompinda, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, masyarakat desa, dan korporasi bekerja bersama-sama untuk panen raya ini, sehingga kami rencanakan sebenarnya akan mengemasnya dalam judul Panen Raya. Pada kesempatan ini kami ingin melaporkan beberapa hal yang akan kita sertifikatkan ataupun kita serahkan sertifikatnya pada hari ini. Yang pertama, 368 sertifikat hak pakai. Hak pakai instansi ini ada yang BMN, yaitu untuk sertifikat Candi Muaro Jambi ini ada 18 sertifikat hak pakai Pak Menteri. Hasil dari pengadaan tanah yang prosesnya terhitung tercepat. Hanya 3 bulan kita bisa menyelesaikan proses pengadaan tanah ini tanpa konsinyasi. Ini ada 18 sertifikat akan diserahkan. Kemudian sertifikat untuk TVRI di daerah Kayu Aro di Kerinci. Kemudian untuk Bandara Bungo, juga untuk Polres Kabupaten Tebo. Sebelumnya juga kami sudah menyampaikan sertifikat hak pakai izin Pak Menteri ke Kejaksaan Tinggi dan juga ke Kepolisian Daerah untuk sertifikat hak pakai rumah sakit kejaksaan yang akan direalisasikan di Provinsi Jambi ini. Kemudian kita akan menyerahkan juga sertifikat untuk Pemprov Jambi dan juga semua Pemkab dan pemerintahan kota. Sertifikasi yang sudah diselesaikan kami akan serahkan secara simbolis. Kemudian ada 480 sertifikat wakaf rumah ibadah di 11 kabupaten kota yang secara simbolis juga akan diserahkan pada kesempatan hari ini. 480 ini dengan dukungan luar biasa dari pemimpin-pemimpin agama dan organisasi keagamaan Pak Menteri. Bahkan pemerintah Kabupaten Tebo menyiapkan 1 mobil seperti mobil booster gitu Pak, untuk berburu sertifikat wakaf ini. Di luar sana ada mobilnya dipajang, itu dukungan dari pemerintah Kabupaten Tebo untuk
wakaf ini, sehingga hasil awal 480 ini berharap di akhir tahun kita akan dapat kelipatan ganda dari capaian sekarang ini. Kemudian ada 2.000 sertifikat redis yang akan diserahkan secara simbolis di beberapa kabupaten, yang salah satu penerima simbolis ini adalah hasil pelepasan sebagian HGU dari PT Borneo Karya Cipta. Ini sudah melalui proses 17 tahun Pak Menteri, dan kali ini akan diserahkan secara simbolis secara langsung kepada petani penerima sertifikat redis ini. Ini adalah lokasi LPRA juga Pak Menteri, jadi proses redis nyambung ke LPRA, dan ini salah satu yang diserahkan dari 2.000 sertifikat redis. Kemudian ada 500 sertifikat lintas sektor. Itu untuk UKM, budidaya ikan, dan nelayan tangkap. Ada di 8 kabupaten. Ada 10.000 sertifikat PTSL dari 11 kabupaten yang akan juga diserahkan secara simbolis pada pagi siang hari ini. Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang kami hormati, selain daripada itu kami juga ingin melaporkan bahwa pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama ataupun kesepakatan antara Kanwil BPN Provinsi Jambi dengan 2 perguruan tinggi, yaitu Universitas Jambi dan Universitas Muara Bungo. Kerjasama ini dalam rangka program strategis nasional dan sertifikasi aset. Ini harusnya ada 3 perguruan tinggi, tapi yang hari ini siap ada 2 yang akan membantu dalam rangka program strategis nasional. Juga sudah terlaksana 1.100 kegiatan akses reform di Muaro Jambi dan juga di Tanjung Jabung Barat dengan model pertanian terintegrasi dan juga model lintas sektor. Jadi ada 1.100 kegiatan akses. Dan untuk Jambi kita juga mengadakan gerakan Zero Tunggakan Pak Menteri. Dan pada hari ini dari 1 semester ini ada 2 kantah yang berhasil Zero Tunggakan, yaitu kantah Sarolangun dan kantah Tebo. Sisanya kita harapkan dalam semester ini akan masuk juga dalam proses menuju Zero Tunggakan. Yang berikutnya adalah zona integritas. Semua kantor pertanahan sudah melakukan deklarasi zona integritas. 3 yang mengikuti seleksi menuju WBK dan 1 sekarang yang siap dalam proses di Menpan, yaitu Kota Jambi. Kita berharap Kota Jambi nanti di September dari Menpan akan menunggu hasilnya apakah memang layak berpredikat WBK atau belum. Setiap Jumat Pak Menteri kami izin melaporkan di seluruh kantah kami lakukan kegiatan yang namanya Jumat Hijau. Jumat Hijau itu artinya 1, semua layanan prioritas hijau. Yang kedua, semua layanan di KKP tunggakannya juga hijau. Dan yang ketiga, semua sertifikat yang sudah selesai pada periode-periode sebelumnya itu juga dihijaukan ataupun diserahkan. Jadi Jumat Hijau kami laksanakan setiap minggu dan ini sangat membantu pencapaian-pencapaian yang saat ini dalam layanan 7 prioritas kita dengan dukungan semua pihak, Jambi bisa di peringkat teratas untuk layanan prioritas. Kemudian untuk sertifikasi yang kita serahkan dalam waktu 2 bulan kita bisa menyerahkan 15.000 sertifikat. Sehingga angka sertifikat yang diserahkan itu dengan program Jumat Hijau banyak menghasilkan catatan-catatan penting buat
kinerjanya masing-masing kantah. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah kabupaten kota. Izin Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD untuk melaporkan ke Pak Menteri bahwa persetujuan substansi yang Bapak Menteri serahkan di Jakarta bulan Maret yang lalu sekarang sudah menjadi perda untuk di Jambi pertanggal 27 Juni yang lalu. Ini merupakan proses yang cepat sehingga bisa menjadi perda tata ruang di Provinsi Jambi. Dari Maret sampai ke Juni sudah terbit perda dari tata ruang Provinsi Jambi. Kepada pemerintah Kabupaten Tebo yang sudah membebaskan BPHTB untuk PTSL dan juga tadi menyerahkan juga kendaraan operasional pendukung, mereka istilahkan Setawa Setebo, Pak. Sertifikat tanah wakaf seluruh Tebo. Ini untuk Kabupaten Tebo. Untuk pemerintah Kabupaten Muara Jambi juga sudah mendukung dengan membangunkan gedung arsip, Pak Menteri, dan juga melakukan updating pembaharuan ZNT. Pemerintah Kota Jambi sudah mendukung juga untuk pembaruan peta zona nilai tanah buat kita semua di sini. Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan rumah dinas, Pak, untuk kantor kita di Batanghari. Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Bungo, Muaro Jambi juga menghibahkan alat ukur dan alat pengolah data buat kantor kita. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga membangunkan mes buat teman-teman di Kantah Tanjung Jabung Timur. Ini dukungan yang luar biasa Pak Menteri dari semua jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan pada kesempatan siang hari ini juga nanti akan ada penandatanganan berita acara antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari untuk penyelesaian konflik pelepasan HGU sekitar 270 hektar untuk 80 kepala keluarga. Hasil pelepasan ini menjadi objek redistribusi tanah yang kita akan saksikan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian panjang mungkin laporan ini yang ingin kami sampaikan, tapi kami ingin sampaikan kembali terima kasih atas dukungan dari semua pihak, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, bahkan juga dari semua kelompok-kelompok masyarakat, kepala desa, dan juga pimpinan keagamaan yang mendukung program ini sehingga bisa kita hadir dalam program panen raya secara istilahnya dalam kegiatan hari ini. Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenanan Bapak Menteri untuk berkenan menyerahkan secara simbolis sertifikat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada, juga penghargaan, serta menyaksikan penandatanganan kesepakatan maupun perjanjian kerjasama. Demikian kami akhiri laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih dan hadirin sekalian. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jambi
kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Ini agak ngantuk nih Pak Menteri. Tadi kami Pak Wali Kota sama saya tuh pulang subuh tadi dari acara di Sawarlangun kami. Ada Bupati semua rata, Ketua DPR juga. Mohon izin. Pertama, kami terima kasih Pak Menteri hadir pada hari ini, dan tentunya Pak Kanwil lapor saya, Pak, ini Pak Menteri mau ke Jambi dalam rangka berapa agenda ini. Saya bilang Pak Menteri itu dari dulu memang kami sangat bangga beliau hadir di Jambi sering. Dari Panglima TNI Pak, Panglima TNI sering ke Jambi sampai hari ini jadi Menteri juga insya Allah sering ke Jambi. Luar biasa. Pak Menteri kami hormati, juga para pejabat 1 yang kami hormati sekalian, juga hadir dengan beliau dari staf khusus Menteri, dan kami dengan Pak Ketua DPR, Pak Kapolda, Kabinda semuanya hadir sengaja untuk menyambut Pak Menteri pada hari ini. Yang kedua juga hadir juga Bupati Wali Kota, dari malam tadi juga sudah bisik-bisik ke saya, Pak kita ke Jambi untuk jemput Pak Menteri pagi hari ini. Izin Pak melaporkan pertama, Pak Menteri terima kasih banyak bahwa lahan candi ini kemarin sudah diurus oleh Kepala BPN Moro Jambi, dan hampir 130 hektar sudah kita bebaskan dengan APBN 2022. Dan 2023-24 ini insya Allah nambah lagi Pak. Dan sudah ada dana sekitar disepakati oleh Pak Menteri Pendidikan kemarin, ada sekitar 850 miliar Pak untuk candi kita tahun ini dan tahun depan Pak. Nah, kemudian kami juga sampaikan Pak Menteri bahwa untuk progres jalan tol Pak Jambi Betung ini sudah hampir tidak ada masalah Pak, cuma ada sedikit tambahan 4,5 hektar lagi Pak untuk exit tol, dan selain sudah bebas semuanya. Hanya ada kemarin sedikit laporan dari Kepala Balai, ada perubahan penlock sedikit Pak. Tambahannya 4,5 hektar, tapi insya Allah tidak masalah. Yang kedua, untuk lahan tol Jambi Rengat Pak Menteri juga sudah clear dan sudah diukur juga, hanya tinggal memang Elman belum punya uang untuk bayarnya. Jadi untuk lahan sudah siap, tapi memang dari pihak lembaga manajemen aset negara ini belum bisa bayar ganti rugi lahannya Pak Menteri. Tapi sudah siap semuanya. Mohon izin Pak Menteri, kalau bisik-bisik Ibu Sri Mulyani juga mohon izin. Buat tol Jambi Rengat sudah siap semuanya Pak. Yang terakhir Pak, terima kasih banyak bahwa PTSL yang sudah lengkap, sungai penuh ya Pak Kanwil ya, sudah lengkap. Terima kasih banyak Pak Menteri, dan tinggal lagi habis ini Pak Kota Jambi insya Allah juga akan siap itu. Dan kami di Jambi Pak berharap betul bahwa PTSL ini bisa membantu daripada warga kami di lapangan, dan hari ini ada juga rumah ibadah dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kami juga melaporkan Pak, memang masih ada sedikit kendala kami di lapangan Pak, terkait dengan berapa lahan masih komplek Pak Menteri. Tapi insya Allah kami akan terus mediasi Pak Ketua DPR. Akhir kemarin ada PT Pak Kapolda tahu betul kondisi. Karena begini Pak Menteri, kadang-kadang perusahaan udah puluhan tahun di sana Pak, sudah adem ayam saja. Tiba-tiba sekarang muncul konflik, kan kelihatan betul ada apa-apanya gitu kan. Nah apalagi ini zaman-zaman mau pemilihan pileg ini Pak, banyak tokoh-tokoh juga yang ikut di situ gitu kan. Nah dengan Pak Kapolda kita ambil langkah-langkah tegas bahwa kita ingin pengusaha juga kondusif, rakyat juga kita haknya kita tegakkan, dan Jambi kondusif terutama untuk menghadapi pemilu yang akan datang Pak Menteri. Itu mungkin kami kira. Terima kasih Pak Menteri, mohon arahan Bapak pada hari ini untuk kami semua, dan kami terima kasih banyak atas
Bapak kunjungan ke Jambi yang luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨. 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 보다 완벽하게 너를 갖고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게. 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸. 널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give 'em warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Ooh, don't you know that everybody wants to be your love, love. Ooh, don't you know, yeah,
that I never thought I'd fall under your spell. Yeah, just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you sip your chai, baby, yeah, yeah. Smile like there's no one watching. Sip your chai, yeah, yeah. Do it, baby, just like that. Yeah. I'll be waiting till you're ready. Yeah, yeah. I'll wait as long as it takes. I'll be waiting till you're ready. Yeah, yeah. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching you try. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give a warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Ooh, don't you know that everybody wants to be your love, love. Ooh, don't you know, yeah, that I never thought I'd fall under your spell. Yeah, just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you sip your chai, baby, yeah, yeah. Smile like there's no one watching. Your chai, yeah, yeah. Do it, baby, just like that. Yeah. I'll be waiting till you're ready. Yeah, yeah. I'll wait as long as it takes. I'll be waiting till you're ready. Yeah, yeah. 'Cause I see the way you're winning. You got something that
anyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. It's something about the way you look when you sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching you try. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jambi, Bapak Al-Haris, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jambi, hadir Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Binda, Bapak Kepala Pengadilan Tinggi, Bapak Kejaksaan Tinggi, para pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran, para bupati, wali kota yang selalu hadir. Sejak saya datang pertama kali ke sini masuk kantor gubernur, wali kota, bupati selalu hadir. Guyup. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, Rektor Universitas Jambi dan Rektor Universitas Muara Bungo, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi adalah panen raya. Ketika saya mendengarkan panen raya di mana? Di Jambi, Pak. Ya, saya hadir. Pikiran saya adalah panen raya buah duku. Karena di Jambi sini, ketika saya pertama kali datang, itu banyak duku dan durian. Ternyata panen rayanya adalah panen raya untuk rakyat, yaitu membagikan sertifikat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ke Jambi memang saya sering. Terakhir saya menyelesaikan permasalahan konflik suku anak dalam 113 di Kabupaten Batanghari. Dan syukur alhamdulillah berkat sinergi kolaborasi, berkat kerjasama antara Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Ketua DPRD, Pak Gubernur, Pak Wagub, dan seluruh jajaran. Hanya dalam waktu 3 bulan. Permasalahan tanah suku anak dalam selesai. Mereka menunggu hampir 40 tahun. Nah, saat ini saya datang ke sini juga mendapatkan kabar gembira bahwa sebentar lagi kota Sungai Penuh bisa kita deklarasikan menjadi kota lengkap. Tapi dengan catatan, kemarin saya sudah sampaikan, kita verifikasi. Saya yakin sudah selesai, namun kita verifikasi dulu. Karena apa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apabila kota itu sudah dideklarasikan menjadi kota lengkap, artinya seluruh wilayah itu sudah terdaftar. Dan sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan saling mencaplok. Tidak akan ada sengketa.
semuanya sudah terdaftar dan bisa diunggah secara elektronik antara data fisik dan data yuridisnya itu bisa akurat. Dan saya yakin setelah sungai penuh nanti kita deklarasikan, Kota Jambi juga akan menyusul. Dan kota-kota yang lain, dan kami yakin para bupati, wali kota yang hadir di sini juga ingin mempercepat agar predikat kabupaten atau kotanya sudah menjadi kota lengkap. Saya juga tidak lupa ingin memberikan ucapan terima kasih karena hari ini kita melaksanakan panen raya, yaitu menyerahkan sertifikat tidak kurang dari 13.366 sertifikat. Di Provinsi Jambi sendiri, target untuk sertifikat ada 2,5 juta. 2,5 juta bidang. Dan yang sudah terdaftar 1,8. Sisanya kurang lebih 700.000 bidang lagi, kurang lebih 28%. Ini yang belum terdaftar. Saya sudah sampaikan kepada Kak Kanwil, sebelum akhir 2024, paling tidak sudah 90%. 10% lagi, 2025 kita selesaikan. Saya ingatkan Pak Kak Kanwil dan jajaran, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Kita harus bekerja Spartan, habis-habisan. Kita tidak lagi lari sprint lagi, tapi kita harus lari maraton untuk menyelesaikan permasalahan rakyat ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada saat saya dilantik oleh Bapak Presiden hanya memberikan 3 perintah. Pak Menteri, 3 perintah yang harus diselesaikan. Yang pertama, percepat program PTSL. 126 juta bidang. Yang kedua, agar diselesaikan permasalahan konflik sengketa pertanahan tumpang tindih antara rakyat dengan perkebunan, antara rakyat dengan instansi-instansi lain. Dan yang ketiga, segera selesaikan untuk membantu percepatan tata ruang dan pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara. Dan kita bersyukur berkat sinergi kolaborasi, semuanya sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Terkait dengan PTSL, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang tadi kita sudah serahkan dan jumlahnya kurang lebih 13.000, karena hari ini kita menyerahkan diantaranya adalah penyerahan sertifikat hak pakai instansi, yang kedua adalah sertifikat program strategi nasional, dan yang ketiga adalah wakaf dan tempat ibadah. Program strategi nasional diantaranya adalah PTSL, dan yang kedua adalah redistribusi. PTSL adalah milik masyarakat, aset milik masyarakat yang belum disertifikatkan, kita sertifikatkan. Itu masuk program PTSL. Dan redistribusi tanah adalah tanah-tanah ex-HGU yang sudah habis, kita rediskan, kita berikan kepada masyarakat. Untuk apa? Semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2017, Bapak Presiden menanyakan hal sertifikat tersebut kepada kantor BPN. Berapa jumlah sertifikat yang sudah selesai seluruh Indonesia 2017? Dan dijawab oleh Menteri pada waktu itu kepada Bapak Presiden, sudah selesai 46 juta bidang Bapak Presiden. Artinya kurang berapa dari target 126 juta? Kurang 80 juta Bapak Presiden. 1 tahun bisa menghasilkan berapa sertifikat? 500.000 Bapak Presiden.
Jadi kalau 80 juta bidang lagi kekurangannya, 1 tahun hanya 500.000, maka kita harus menunggu 160 tahun lagi seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima sertifikat. Saya yakin kalau 160 kita sudah sama-sama menjadi angin. Oleh sebab itu diberikanlah satu program revolusioner, program percepatan yaitu PTSL yang hari ini sudah terrealisasi sebanyak 106,2 juta bidang sudah terdaftar. Dan 87,2 juta bidang tanah sudah bersertifikat. Pertanyaannya, Pak, kalau sudah terdaftar itu bagaimana? Gampang. Bapak tinggal datang ke kantor pertanahan, berikan bukti yuridis, selesai sertifikat. Kemudian, apa dampaknya dengan realisasi sertifikat sebanyak 106,2 atau 87,2 ini terhadap masyarakat, Pak Menteri? Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dari sertifikat PTSL yang kita serahkan kepada masyarakat, masyarakat menggunakan sertifikat itu karena sudah memiliki kekuatan hukum untuk di-HT-kan, hak tanggungan, untuk usaha mereka. Uang yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 5.793 triliun rupiah dari hak tanggungan tersebut. Artinya apa? Uang itu tersebar di masyarakat untuk usaha. Akibatnya apa? Ekonomi naik. Itulah sebabnya Presiden memerintahkan untuk percepat program PTSL. Kalau memang tidak diperlukan untuk hak tanggungan, ya disimpan. Namun pendapatannya sudah luar biasa dari hak tanggungan. Di antaranya adalah untuk pemerintah daerah saja, untuk PAD-nya, apabila terjadi transaksi setelah sertifikat itu jadi, tentunya akan menambah. Pertambahan ekonomi di Jambi saja, sesuai catatan saya, 8,6 triliun. 8,6 triliun. Dari apa saja? Dari PPH, PPHTB, penerimaan negara bukan pajak, serta hak tanggungan. Itu ada 8,6 triliun. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah membebaskan PPHTB, Pak Bupati Tebu. Saya sampaikan, Pak Gubernur, di seluruh Indonesia sudah ada 118 kabupaten kota yang membebaskan PPHTB untuk masyarakatnya. Dan tidak rugi. Hanya PAD yang tertunda. Ketika pendaftaran pertama PPHTB itu dibebaskan, maka nilai sertifikat itu akan naik untuk masyarakat. Dan ketika masyarakat melaksanakan transaksi jual beli, maka disitulah ekonomi atau PAD akan didapatkan. Sehingga khusus PPHTB pada waktu pendaftaran pertama, apalagi program PTSL ini, apabila dibebaskan oleh Bapak Bupati, Wali Kota yang hadir di sini, saya kira sisa yang 600 atau 27% dari program PTSL itu akan segera terrealisasi. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tadi diserahkan 18 sertifikat hak pakai Candi Moro Jambi dengan luas kurang lebih 97,2 hektar. Ini adalah program dari pensertifikatan aset milik instansi. Kami terus melaksanakan sertifikasi aset-aset milik instansi pemerintah, karena apa? Apabila aset-aset itu tidak segera kita sertifikatkan, maka kemungkinan akan terjadi
penyalahgunaan aset-aset tersebut. Inilah upaya kita melaksanakan mitigasi agar aset-aset pemerintah daerah semuanya bisa kita sertifikatkan dan akan mengamankan aset-aset pemerintah dari niat-niat yang kurang baik. Dan saya juga memiliki catatan bahwa dari ATR BPN ini sudah mensertifikatkan aset-aset pemerintah, secara otomatis kita juga sudah bisa menyelamatkan kalau dirupiahkan kurang lebih 672 triliun. Hanya Pak Bupati, Pak Wali Kota, kalau di tempat-tempat lain ada kesulitannya. Kesulitannya apa? Kadang-kadang punya aset, tapi tidak bisa menentukan titiknya di mana. Setelah bisa menentukan titiknya, luasnya berapa? Kalau sudah bisa menentukan luasnya, berikutnya adalah batasnya mana. Nah, ini harus kita kerjakan di lapangan, kita bisa koordinasi dengan Kajari, Kajati, kemudian dengan Polda, dengan Pak BPN untuk menyelamatkan aset-aset ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya yang sangat penting adalah saat ini kita terus berupaya mendatangkan investor untuk bisa menanamkan investasi di negara kita. Tugas ATR BPN adalah menyelesaikan rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang. Sedangkan target kita sebanyak 2.000 rencana detail tata ruang yang sudah selesai baru 345 rencana detail tata ruang dan yang sudah terhubung dengan sistem OSS itu ada 168 dari 514 kabupaten kota. Manfaatnya apa Pak Menteri? Apabila investor datang untuk menanamkan investasinya, maka para investor itu minta izin lokasi yang disebut dengan KKPR. KKPR apabila dipermudah, maka segera diurus izin-izin yang lain, kemudian segera mendirikan atau menanamkan investasinya dalam bentuk mungkin pabrik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tata ruang ini saya minta Pak Gubernur baru punya 2 RDTR. Targetnya 89 RDTR. 1 RDTR sudah terhubung ke USS. Seandainya 89 RDTR ini Pak Gubernur selesai, maka investor datang ke sini, Bapak dan seluruh pemerintah daerah, Pak Wali Kota, Pak Bupati, sudah memberikan karpet merah untuk para investor. Pertanyaan mungkin dari masyarakat, Pak, kalau RDTR itu satu kabupaten ada berapa sih? Bisa 4. Apa saja Pak Menteri? Rencana detail tata ruang dari kabupaten, saya katakan 4, bisa juga adalah rencana detail tata ruang kawasan industri. Tata ruangnya di mana? Rencana detail tata ruang daerah pariwisata. Harus masuk itu. Yang ketiga, rencana detail tata ruang mitigasi gempa. Kalau wilayah sini ada sesar, berarti wilayah itu tidak boleh untuk hunian. Yang keempat, rencana detail tata ruang terkait dengan tata kota. Saya tadi jalan dari kota ke tempat ini, saya melihat di pinggir sungai Batanghari, wah ini tata ruangnya belum sesuai dengan aturan. Apa? Sepadan sungai 50 meter dari sepadan sungai itu harus kosong. Kalau sepadan pantai 100 meter. Ini kalau diterapkan tata ruang, ini harus dirombak. Tapi saya kira itu kebijakan dari pemerintah daerah, namun yang jelas tata ruang ini segera dibuat. Agar investor datang juga tenang, yang pertama investor juga mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi, berikutnya adalah memberikan kepastian hukum kepada investor bahwa tanah tersebut tidak bermasalah, sehingga investasi terus berjalan.
Kira-kira itu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Jambi termasuk Forkopimda, karena program strategis nasional bisa kita laksanakan dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan hari ini masyarakat tersenyum, manis, dan benar-benar merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum, hak atas tanah, dan kepastian terhadap hak-hak atas perekonomian. Jatuh durian tandu lak masak. Makan berawang di senjo hari. Mari daftarkan tanah secara serentak agar rakyat aman dan terlindungi. Gunung Kerinci di Provinsi Jambi. Alamnya indah nan mempesona. Reforma agraria mari kita akselerasi agar rakyat tersenyum bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, telah kita dengarkan bersama sambutan dari Menteri ATR BPN RI. Indonesia. Baik hadirin sekalian, dengan berakhirnya sambutan tadi maka berakhirlah acara pada siang hari ini dalam acara penyerahan sertifikat hak pakai instansi Program Strategis Nasional Wakaf dan Rumah Ibadah Provinsi Jambi tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian pada siang hari ini dan kami tutup. Ya saudara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita akan melakukan foto bersama. Mohon berkenan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang serta hadirin sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu hadirin sekalian. Mohon berdiri untuk di tempat masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto terakhir bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Gubernur Jambi. Baik, persiapan untuk foto bersama dan baik, terima kasih dan saya pembawa acara Miki Widiawati Sarjono mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, demikian acara penyerahan sertifikat hak pakai instansi Program Strategis Nasional Wakaf dan Rumah Ibadah tahun 2023 di Provinsi Jambi. Dan diharapkan saudara dengan adanya penyerahan sertifikat hak pakai instansi yang diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dapat segera dilaksanakan percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Jambi, baik itu pembangunan jalan tol, kemudian juga pemugaran Candi Muaro Jambi, serta pembangunan infrastruktur pemancar TVRI, sehingga nantinya masyarakat dapat menikmati tayangan TVRI dengan digital broadcasting system. Dan tentunya saudara diharapkan hal ini juga dapat berdampak baik bagi peningkatan ekonomi dan kemajuan daerah.